Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Psychovlog. Perkenalkan, nama saya Gaiska Mendieta Muharam yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara Psychovlog. Pada acara Psychovlog ini, kita akan membahas suatu tema yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas dari sisi psikologis. Temanya adalah mengenai love language. Lalu, apa sih itu love language? Nah, seperti Psychovlog sebelum-sebelumnya, di Psychovlog kali ini, saya akan kembali bertanya kepada beberapa teman-teman mahasiswi ataupun mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang ini, apakah mereka tahu dan memahami tentang apa itu love language? Yuk ikuti saya. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa dan dari prodi apa? Ya, dengan Endin Rahma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Muhammad Zidan, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan Farah dari Prodi Gizi. Sofa Prodi Gizi. Oke, mau nanya nih, kalian tahu gak tentang apa itu love language? Tahu. Tahu sedikit. Belum pernah dengar apa itu? Setahu aku sih love language itu kayak cara kita mencintai atau menyayangi seseorang sih. Oke, Mbak tahu gak jenis-jenis dari love language itu ada apa aja sih? Paling taunya beberapa aja ya, ada word of affirmation, terus act of service, sama paling baru tahu itu aja. Physical touch, word of affirmation, quality time, receiving gift, sama satunya act of service. Menurut kalian penting gak sih buat kita tahu dan memahami love language diri sendiri dan orang lain? Perlu, penting banget. Tentunya penting karena dengan love language kita bisa lebih menyayangi atau mencintai orang lain gitu, tentang effort orang lain gitu, menghargai gitu. Oke, terima kasih Mbak. Setelah saya bertanya kepada beberapa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di UIN Wali Songo Semarang ini, ternyata ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu tentang apa itu love language. Dan juga dari mereka masih belum terlalu memahami tentang bagaimana dan pentingnya kita mengenal love language diri sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, yuk simak penjelasan berikut dari Ibu Nadia Rosliani, MPSI Psikolog. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rosliani, MPSI Psikolog. Dan hari ini saya diminta teman-teman untuk menjelaskan tentang love language. Nah, jadi apa sih love language itu? Mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata-kata love language. Love language itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya kalau dari sisi bahasa sendiri, love language itu artinya adalah bahasa cinta. Nah, jadi itu bagaimana sih seseorang itu mengekspresikan atau bahkan menerima cinta dari orang lain. Untuk istilah love language sendiri dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman yang melalui bukunya The Five Love Language yang diterbitkan pada tahun 1992. Nah, menurut kata kalian tadi kan judulnya ada 5 ya, 5 love language. Nah, 5 love language itu apa aja sih? Yang pertama adalah word of affirmation, yang kedua adalah act of service, yang ketiga adalah receiving gift, yang keempat adalah quality time, dan yang kelima adalah physical touch. Oke, untuk yang pertama, word of affirmation ini adalah ketika kita menerima atau kita memberikan kata-kata cinta, kata-kata pujian, kata-kata positif yang mensupport orang lain, seperti itu. Untuk yang kedua adalah act of service. Ini di sini maksudnya bukan memperlakukan orang lain seperti ratu atau raja gitu ya, tapi lebih ke sikap membantu dan sikap memberikan perhatian seperti itu. Jadi orang lain atau kita itu merasa disupport, merasa terbantu atas bantuan dari orang lain. Untuk yang ketiga adalah receiving gift. Biasanya ini adalah menerima hadiah atau memberikan hadiah pada orang yang kita sayang, dan biasanya hadiah ini bukan kayak hadiah yang remeh-temeh gitu, tapi lebih ke hadiah yang ini, hadiah yang bermakna, mungkin seperti buatan tangan sendiri seperti itu. Lalu yang keempat adalah quality time. Di sini itu menghabiskan waktu bersama, yang kita benar-benar menghabiskan waktu bersama tanpa distraksi dari orang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya jalan-jalan berdua ya jalan-jalan berdua, kalau ngobrol nggak disambi sama main HP gitu. Lalu yang kelima adalah physical touch. Kalau physical touch di sini bukan sentuhan yang dengan nafsu ya, tapi lebih ke sentuhan sayang seperti pelukan atau belayan seperti itu. Dari kelima tadi itu ada orang yang punya 1 atau 2 love language yang dominan. Itu kenapa sih? Itu biasanya karena hasil dari proses belajar. Proses belajar dari mana? Yang pertama proses belajar dari
kondisi di mana dia tumbuh. Misalnya gini, kalau anak itu dari kecil dia tuh tumbuh di lingkungan orang tua yang suka memberikan dia pujian, memberikan kata-kata penyemangat, itu mungkin nanti hasilnya adalah dia akan menjadi orang yang punya love language adalah word of affirmation seperti itu. Kalau misalnya dia tumbuh di lingkungan keluarga yang sering memeluk, sering memberikan belir kasih sayang atau kecupan kasih sayang, mungkin nanti dia akan punya love language yang physical touch seperti itu. Nah, bisa juga belajar dari hubungan yang sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya dia punya hubungan dan dia ternyata diperlakukan, misalnya diberikan servis atau misalnya diberikan quality time yang banyak seperti itu. Nah, mungkin nanti di hubungan yang selanjutnya dia akan punya love language quality time atau act of service. Nah, tapi ini orang itu kan karena orang itu dinamis ya, jadi love language itu nggak hanya menetap satu itu aja, tapi itu dinamis, bisa berubah-ubah sering waktu. Jadi yang penting adalah komunikasi antara dua orang dalam hubungan itu agar hubungan itu akan menjadi lebih baik. Kenapa sih orang itu penting buat tahu love language-nya itu apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan, karena ini hubungan dua orang ya, jadi dua orang ini bisa merasa diperhatikan, merasa disayang seperti itu. Jadi kualitas hubungan makin baik, maka kepuasan kedua orang tersebut juga akan semakin baik seperti itu. Nah, manfaat yang lain adalah menghindari miskomunikasi. Nah, kalau misalnya kita bisa menyampaikan rasa sayang atau rasa cinta kita itu dengan baik, itu akan mengurangi kemungkinan untuk miskomunikasi antara kedua pasangan. Selain itu, kalau misalnya ada konflik, kita akan menjadi lebih tahu gimana sih cara menyelesaikan konflik itu dan bagaimana membuat hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi kan untuk love language yang orang pasangan, ada yang punya pasangan ya. Nah, gimana nih love language buat teman-teman yang single atau yang masih jomblo gitu kan? Masa nggak bisa sih merasakan bahasa cinta atau nggak bisa mengekspresikan bahasa cinta gitu? Tentu aja bisa dong. Nah, mengungkapkannya bisa untuk diri sendiri. Caranya gimana? Yang pertama misalnya word of affirmation. Nah, caranya adalah kita memberikan pujian pada diri kita sendiri. Kita memberikan kata-kata positif dan kata-kata penyemangat untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga bisa membuat gratitude jar atau kita menulis apa aja yang kita syukuri hari ini seperti itu. Lalu kalau misalnya kedua, act of service, ini kita bisa menyiapkan hal-hal yang akan membantu kita ke depannya. Misalnya nih, kita suka masak, kita bisa siapin dulu hal-hal yang mau kita masak, jadi ketika kita masak itu udah siap gitu, kita tinggal masak. Atau misalnya kita bikin monthly goal atau weekly goal gitu, itu bisa, itu sebagai act of service untuk diri sendiri. Lalu yang ketiga itu ada receiving gift. Nah, biasanya ini banyak nih self reward gitu. Nah, itu kita bisa beli sesuatu untuk diri kita sendiri gitu. Lalu yang keempat ada quality time. Ini juga populer teman-teman, kita sering me time gitu. Nah, me time itu kita bisa isi dengan melakukan hobi kita atau melakukan apapun yang kita sukai, atau bisa juga cuma diem aja gitu nonton film atau tidur, itu juga bisa me time gitu, atau makan apa yang kita suka gitu. Itu quality time untuk diri sendiri. Lalu yang kelima adalah physical touch. Kalau physical touch pasangan kan mungkin ini ya mungkin dalam bentuk pelukan gitu, tapi kalau yang diri sendiri itu bisa dengan kita rutin pakai skincare, lalu mungkin kita pijet atau kita melakukan olahraga atau kita body care dan lain-lain seperti itu. Nah, pentingnya apa sih untuk mengungkapkan self love melalui love language ini untuk diri sendiri? Ini adalah kita bisa meningkatkan kepuasan pribadi dan bisa membuat kita lebih percaya diri. Oke, itu tadi adalah manfaat kenapa kita perlu tahu love language kita, dan semoga kita menjadi orang yang lebih tahu tentang diri kita, dan kita juga lebih tahu bagaimana cara menyenangkan diri sendiri maupun orang lain dalam hubungan interpersonal atau mungkin dalam ini hubungan romantis gitu ya. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia dengan love language itu tadi. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu love language yang telah dipaparkan oleh Ibu Nadia Rosliani, MPSI Psikolog. Setelah menonton video ini, semoga kita dapat memetik manfaat dan mengenal bahwa love language itu memang sepenting itu untuk kita ketahui. Terima kasih telah menonton Psychovlog kali ini. Sampai jumpa di Psychovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.